ketika pria miskin tampan menaklukkan hati dokter cantik sombong. Pertemuannya dengan dokter sombong itu berawal dari sebuah insiden kecil yang membuat sang dokter sombong ini membencinya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, rasa benci itu malah menjadi rasa cinta. Namun sayangnya, di saat cinta itu mulai bersemi, mereka malah dihadapkan dengan sebuah kenyataan yang bahkan kita sebagai penonton pun belum tentu bisa menerima kenyataan itu. Seperti apa keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Cerita akan berfokus kepada seorang pria lusuh bernama Ligun yang hidupnya hancur setelah menyelamatkan sang adik. Alih-alih dipandang sebagai seorang pahlawan, Ligun malah direndahkan bahkan dikucilkan di saat ia sedang terpuruknya. Kehidupan Ligun sangatlah memprihatinkan karena harus menjadi bayang-bayang dan menjadi pembantu dari adiknya sendiri yang bernama Lisin yang telah ia tolong saat kecil dahulu yang mengorbankan kehidupan Ligun sekarang. Yang lebih menyedihkannya lagi, di saat Ligun sedang hancur itu, keluarganya malah menelantarkan Ligun dan malah membawa sang adik untuk disekolahkan ke sekolah tenis dunia. Walaupun seperti itu, Ligun tetap bertahan untuk hidup karena dirinya masih belum menemukan cinta pertama di hidupnya. Lisin benar-benar seenaknya dalam mempergejakan kakaknya itu. Ia bahkan tak berbuat apapun ketika Ligun dipermalukan oleh orang lain. Merasa capek akan semua perbudakan itu, Ligun pun nekat pergi meninggalkan Lisin. Di sebuah bandara, ia tak sengaja bertemu dengan seorang dokter cantik bernama Juyon yang saat itu tak sengaja bertukar koper dengannya. Di rumah sakit, Juyon dan para dokter lainnya sedang melakukan penelitian agar bisa menghapus ingatan buruk dari orang lain. Subjek yang mereka gunakan berupa seekor tikus. Diceritakan sudah ratusan tikus meninggal akibat eksperimen itu, namun sampai saat itu belum juga berhasil. Di saat mereka mulai putus asa, secara mengejutkan mereka kedatangan Ligun yang tak sadarkan diri dengan luka di kepalanya. Ligun disinyalir telah bundir dengan melompat dari atas jembatan. Di tengah kekacauan itu, secara mengejutkan, Lisin menyuruh pihak rumah sakit untuk menjadikan Ligun sebagai bahan eksperimen dari penelitian yang mereka lakukan. Ia juga akan bertanggung jawab asalkan semua ingatan buruk milik Ligun bisa hilang. Di sini Lisin benar-benar ketakutan, seperti orang yang sudah berbuat sesuatu terhadap Ligun. Dan operasi pun dilakukan. Operasi itu memakan waktu hingga 24 jam lamanya. Secara mengejutkan, eksperimen mereka itu berhasil dengan terhapusnya semua ingatan buruk milik Ligun. Namun naas, Ligun harus tak sadarkan diri selama 1 minggu lamanya. Hingga di saat ia sudah bisa membuka matanya kembali, secara mengejutkan, ia menganggap jika Dr. Juyon adalah cinta pertamanya. 내 첫사랑. Semua keluarganya sangat senang akan keberhasilan operasi itu. Terlebih lagi, kini Ligun tidak mengingat seperti apa perlakuan mereka sebelumnya kepada Ligun. Mereka kini sepakat akan lebih menyayangi Ligun layaknya sebuah keluarga. Sementara itu, Dr. Juyon merasa keberatan jika harus berpura-pura menjadi cinta pertama Ligun. Namun karena ia sangat takut jika ingatan Ligun akan kembali, ia pun bersedia untuk berpura-pura menjadi cinta pertama Ligun. Di saat semua orang berusaha menutupi ingatan masa lalu Ligun, seorang atlet tenis wanita bernama Cha Si-on menanyakan medali pertama yang pernah Ligun raih saat dahulu kala. Seketika itu, sedikit ingatan masa lalu Ligun pun kembali ia lihat.
Diceritakan, medali yang dimaksud telah lama hilang. Namun sesaat sebelum tragedi Lee Gun Bundir, ia yang sedang mengikuti acara reuni melihat medali itu tergantung. Seketika itu, Lee Gun pun langsung mencari keberadaan orang yang telah menggantungkan medali itu. Karena ia sangat yakin jika orang itu adalah cinta pertamanya yang dahulu pernah menolongnya. Namun, di saat ia berhasil menemukan gadis tersebut, ia harus melihat kenyataan pahit tatkala melihat cinta pertamanya itu yang berciuman dengan adiknya sendiri, yaitu Lee Sin. Akibat peristiwa itu, Lee Gun pun sangat hancur. Semua harapannya selalu dihancurkan oleh sang adik. Dan oleh karena itu pula, ia pun nekat menjeburkan diri ke dalam sungai Han. Sang ibu yang kini sadar setelah melihat kondisi anak sulungnya itu baru merasa menyesal. Ia sangat menyesali perbuatannya dahulu yang telah menelantarkan Lee Gun di saat Lee Gun sedang membutuhkan peran ibu di hidupnya. Ia juga menyesali semua perbuatannya di saat memperlakukan Lee Gun layaknya seorang babu. Saat malam semakin larut, Lee Gun yang terbangun dengan ingatannya akan olahraga tenis langsung mencoba bermain tenis untuk memancing ingatan itu kembali. Namun Ju-yeon yang tak mau ingatan masa lalu Lee Gun kembali lantas berusaha untuk segera menghentikannya. Namun naas saat itu insiden kecil menimpa mereka berdua yang membuat dokter cantik ini mulai terbawa perasaan. Berpura-pura menjadi cinta pertama Lee Gun ternyata tak semudah dengan yang Ju-yeon bayangkan. Beberapa kali ia harus malu di depan umum akan perilaku aneh yang Lee Gun berikan untuknya. Hingga pada akhirnya ia yang sudah capek berterus terang jika dirinya sudah mempunyai pacar. Ju-yeon juga menambahkan jika dirinya memang cinta pertama Lee Gun, namun itu dulu, bukanlah sekarang. Ju-yeon diketahui sangat dekat dengan seorang dokter bernama Dr. Theo yang pernah memberikannya sebuah gantungan menara Eiffel yang menjadi bukti cinta Dr. Theo untuknya. Namun ternyata nampaknya cinta Ju-yeon kepada Dr. Theo itu bertepuk sebelah tangan karena ternyata Dr. Theo sudah mempunyai pacar. Lee Gun sangat kasihan kepada Ju-yeon yang rela mati-matian bekerja melebihi batas waktu hanya sekedar untuk meringankan pekerjaan Dr. Theo. Padahal orang yang bersangkutan hanya memanfaatkannya saja. Di suatu hari, Ju-yeon kehilangan gantungan kunci pemberian Dr. Theo. Seharian penuh ia mencari gantungan itu. Bahkan hingga malam tiba ia terus mencari barang berharga tersebut. Lee Gun yang tak tega melihat kondisinya itu lantas memberikan gantungan kunci yang palsu. Ju-yeon yang kesal lantas langsung pergi meninggalkan Lee Gun. Namun Lee Gun berusaha menghentikannya karena ia tak ingin jika Ju-yeon sampai mengetahui perselingkuhan yang sedang dilakukan oleh Dr. Theo. Lee Gun rela dibenci oleh Ju-yeon demi menjaga hati cinta pertamanya itu agar tidak terluka. Saat Lee Gun terbangun dari tidurnya, ia mendapati luka di pipinya itu sudah ada yang mengobati. Di hari itu, Lee Gun menyuruh temannya untuk menggantikannya di rumah sakit karena di hari itu ia akan mendirikan agensi untuk para atlet tenis dan Cha Si-on menjadi atlet pertama yang bergabung bersama agensi miliknya itu. Di rumah sakit, Ju-yeon sangat kesulitan karena dokumen penting tentang eksperimen yang sedang dijalankan berada di dalam koper yang tertukar dengan milik Lee Gun saat di awal film tadi. Karena orang tua Lee Gun sedang menyaksikan pertandingan Lee Sin, ia pun nekat untuk masuk ke rumah mereka untuk mengambil koper itu sendiri.
Berbekal kata sandi yang didapatkan dari Ibu Li-gun, ia pun berhasil membuka rumah itu. Tak butuh waktu lama untuk ia mendapatkan kembali koper tersebut. Namun naas, saat hendak pulang, Li-gun mengetahui keberadaannya itu. Ju-yeon sangat marah karena seharusnya Li-gun berada tetap di rumah sakit, bukannya seperti sekarang yang seenaknya pulang dan pergi. Karena Li-gun sangat sulit untuk diatur, Ju-yeon pun memutuskan akan terus mengikuti Li-gun. Ia sangat khawatir jika suatu kejadian kecil akan mengembalikan ingatan masa lalunya Li-gun yang akan membuat eksperimen mereka gagal total. Mereka pergi menemui investor yang akan bekerja sama dengan agensi baru milik Li-gun itu. Namun sayangnya, Li-gun tak mempunyai banyak kemampuan dalam hal meyakinkan investor. Di rumah sakit, para dokter memutuskan akan melakukan operasi kedua kepada Li-gun. Namun kali ini mereka melakukannya tanpa Ju-yeon. Padahal orang yang paling berpengaruh dalam eksperimen ini adalah Ju-yeon. Ju-yeon sendiri sedang mempersiapkan sebuah kejutan kecil untuk Dr. Theo. Ia berencana akan meresmikan hubungannya itu. Namun naas, hingga malam tiba, Dr. Theo tak kunjung mendatanginya. Hingga di saat ia berusaha mencari keberadaan Dr. Theo, ia malah menepati fakta jika Dr. Theo sudah menjalani kencan dengan sahabatnya sendiri. Ju-yeon benar-benar sangat kecewa. Ia melampiaskan kekecewaan itu dengan cara menghancurkan semua yang telah ia rencanakan. Di tengah kesedihan dan kekecewaan yang menyelimutinya, Li-gun yang tak jadi dioperasi berusaha menguatkannya. Ia juga menyuruh agar Ju-yeon mengejarnya, bukan hanya menjadi pecundang yang merelakan cintanya direbut oleh orang lain. Mendengar perkataan itu, Ju-yeon merasa tak enak, karena bagaimanapun ia merasa jika Dr. Theo tidaklah salah. Yang salah hanyalah dirinya yang terlalu berharap kepada Theo. Penderitaan yang menimpa Ju-yeon tak hanya itu saja. Ia juga diberhentikan dalam eksperimen itu untuk selamanya. Ju-yeon benar-benar hancur. Dirinya tak menyangka jika Dr. Theo yang menjadi bunga di hatinya tega mengkhianatinya hingga sejauh ini. Merasa tak ada lagi tempat yang bisa ia singgahi, Ju-yeon pun memutuskan untuk pergi menemui Li-gun dan mengatakan jika dirinya akan bergabung bersama agensi Li-gun itu. Karena kecewa akan sikap pecundang yang Ju-yeon miliki, secara mengejutkan pula Li-gun menolak dirinya untuk bergabung. Ia juga mengusir Ju-yeon untuk segera pergi dari kantornya itu. Sementara itu, Lee Sin mendapatkan beberapa foto dari orang misterius. Dari sekian foto yang dikirimkan, terdapat sebuah foto yang memperlihatkan Lee Sin yang sedang berusaha melenyapkan nyawa Li-gun. Sebagai syarat untuk bisa bergabung ke dalam agensinya, Ju-yeon terlebih dahulu harus mengetahui seperti apa itu olahraga tenis. Untuk mendalami ilmu pertenisan, Ju-yeon meminta bantuan Lee Sin untuk mengajarkannya. Namun siapa sangka momen itu malah membuat Lee Sin terbawa perasaan akan sosok dokter Ju-yeon ini. 이제 알겠네. 재밌네요. Lee Sin juga ingin mengantarkan Ju-yeon pulang, namun karena Ju-yeon harus pergi ke kantor Li-gun, ia pun memutuskan untuk meninggalkannya. 현역 선수랑 게임? 러브 게임 될 게 뻔한데요. Akan tetapi naasnya, Lee Sin malah mendatangi kantor Li-gun yang tentu saja mengetahui semua rahasia Ju-yeon. Di sini, Lee Sin berusaha mendekati Ju-yeon, namun Li-gun tak membiarkannya begitu saja. 갈게요. 벌써 가요? 네. 아니요.
Sepeninggalnya Lee Sin, mereka menonton pertandingan Chaseon bersama. 저건 진짜 반칙 같은데. 아닌가? 반칙이에요. Suatu hari, Lee Gun akhirnya berhasil mendapatkan investor pertamanya. Sang investor sangat senang karena agensi Lee Gun bisa menyatukan Lee Sin dan Chaseon sebagai ganda campuran yang tentunya akan menjadi pasangan pas yang bisa memenangkan Olimpiade Paris. Lee Gun juga memberitahu Juyeon atas keberhasilan itu. Mereka sangat senang karena kini agensi Lee Gun mulai diakui. Di momen itu, Juyeon hendak memberikan sebuah gelang untuk Lee Gun. Akan tetapi belum juga dipasangkan, mereka malah mendapatkan telepon dari investor kedua yang tertarik kepada mereka. 오케이. 그래. 됐어. Di samping itu, Lee Sin sedang curhat akan isi hatinya sekarang yang mulai luluh di tangan seorang wanita. Namun nampaknya cintanya itu hanyalah mimpinya saja, karena dirinya harus bisa menjaga perasaan sang kakak. Di malam itu, Lee Gun dan Chaseon akan menemui seorang pelatih mereka asal Italia. Namun naas, semuanya kacau karena penerjemah yang sudah dijadwalkan malah kabur. Mendengar hal itu, Juyeon pun lantas menyarankan agar sepupunya menjadi penerjemah, mengingat Saean sangat mahir dalam berbicara menggunakan bahasa Italia. Setibanya di hotel yang dimaksud, sahabat Lee Gun yang bernama Namsik menyadari jika Saean adalah orang yang menggantungkan medali milik Lee Gun. Ia juga menyadari jika Saean adalah cinta pertama Lee Gun yang berciuman dengan Lee Sin. Mendengar fakta itu, seketika Juyeon pun panik. Ia sangat takut jika ingatan masa lalu Lee Gun akan kembali di saat bertemu dengan Saean. Ketakutan Juyeon langsung terbukti, yang mana saat itu di parkiran hotel tersebut Lee Gun mengingat semuanya. Namun untungnya wajah Saean dan Lee Sin belum jelas terlihat di ingatan masa lalu Lee Gun itu. Untungnya semuanya segera membaik. Tak hanya itu saja, Lee Gun dibantu Saean akhirnya bisa menjalin kerjasama dengan pelatih asal Italia itu. Setelah semuanya beres, Lee Gun kembali memastikan ingatannya itu. Ia berusaha mengumpulkan semua beberapa informasi tentang kecelakaan yang menimpanya. Lee Gun juga pergi ke kantor polisi untuk memeriksa insiden yang terjadi kepadanya dahulu. Berbekal informasi dari polisi, Lee Gun akhirnya bisa mengingat dan mengetahui jika insiden yang menimpa dirinya bukanlah kecelakaan, melainkan ada percobaan pembunuhan. Di dalam ingatannya itu, Lee Gun belum bisa melihat dengan jelas wajah Lee Sin sebagai pelaku yang telah mendorongnya ke dalam sungai Han. Juyeon yang tak ingin Lee Gun lebih dalam lagi mendalami peristiwa yang telah menimpa dirinya, lantas memutuskan akan tinggal bersama Lee Gun di kantor untuk mengawasi gerak-gerik Lee Gun selamanya. Namun sial, di malam itu kantor Lee Gun malah kedatangan orang tuanya yang membuat Juyeon sangat panik. 웬일로 엄마 걱정을 이렇게. 어서 드시죠. 이 근처에 그 맛있는 해감. 아, 이 자식 우주 갖다 달라니까. 조심해 뜨거워. 어떻게 잡아?
힘들어. Saat Juyon sedang kesepian menunggu di luar, Lee Sin langsung menghampirinya. Ia yang sudah dibutakan oleh cinta langsung bergegas membawakan selimut dan sepatu untuk Juyon. Akan tetapi Lee Gun tak membiarkannya begitu 걔는 saja. 오해 사기 싫다고요. 알겠어요. 그러니까 나랑 밤새 있는 게 신발하고 담요는 고마워요. 뽑아주고. 빨리 내려줘요. 궁시렁 될 거면 안 들리게 하던. 뭐 하는 거예요? 야, 너 안 들어가? Lee Sin yang menyadari jika kakaknya selangkah lebih maju untuk mendapatkan Juyon, lantas berterus terang dan membatalkan kontraknya dengan agensi pimpinan Hong. Ia juga menegaskan jika mulai saat ini ia akan bergabung dengan agensi milik Lee Gun. Pimpinan Hong tak tinggal diam. Berbekal foto saat Lee Sin sedang menyiksa Lee Gun, ia langsung menyusulnya. Di depan pintu masuk, pimpinan Hong mengancam jika dirinya akan memberitahu publik dan Lee Gun jika Lee Sin pernah mencoba menghilangkan nyawa kakaknya sendiri. Perdebatan hebat itu ternyata disaksikan langsung oleh Lee Gun. 다 사실대로 말하고 치료받으면 돼요. 이건 어때? 니네 형 사고에 대한 진실 구미가 당기지. Juyon yang tak ingin ingatan Lee Gun kembali lantas langsung membawanya ke rumah sakit dan kembali menyuntikkan serum penghilang ingatan. Juyon benar-benar sangat khawatir karena kini Lee Gun sudah 2 kali mendapatkan suntikan serum itu yang tentunya akan menimbulkan efek samping. Di tengah kondisi tubuhnya yang masih dalam pengaruh obat bius, Lee Gun memaksa ingin pulang yang membuat Juyon sangat kewalahan. Tak hanya itu saja, di waktu yang sama ia juga mendapatkan telepon yang memberitahunya jika Lee Sin sedang terlibat perkelahian dengan orang lain. Setibanya di tempat yang dimaksud, secara mengejutkan Lee Gun menolong Lee Sin dalam kondisinya yang masih setengah sadar. Juyon juga mengobati kedua kakak beradik ini. Di sini perasaan Juyon sangatlah campur aduk karena keduanya telah memberikan sikap yang hangat untuknya. Saat pagi tiba, serum penghilang ingatan yang disuntikan ke otak Lee Gun telah menyebar yang membuatnya kembali melupakan semua ingatan yang telah muncul. Di pagi yang cerah itu, masalah besar kembali datang, yang mana saat itu Cha Si-on menadak membatalkan kontrak iklan yang tentu saja akan membuat investor marah. Dengan pengalamannya sebagai dokter, Juyon mampu memujuk Si-on yang dalam tekanan mental karena sering dibully oleh teman-teman sekolahnya yang sirik. Juyon juga berpesan agar Si-on fokus terhadap karir dirinya, bukan menanggapi omongan orang lain yang ingin menghancurkan karir Si-on. Apalagi kini Cha Si-on akan mewakili Korea Selatan dalam Olimpiade Paris. Berkat sentuhan manis itu, Si-on pun mau melanjutkan iklan yang tentu saja menjadi kesempatan kontrak antara Lee Gun dan investor. Tak ingin mental Si-on terganggu, di malam berikutnya Lee Gun pun berniat akan pergi ke sekolah untuk menghilangkan semua bulian yang telah diterima Si-on. Ia pergi bersama Juyon yang ingin ikut menemaninya. Di sana mereka menghapus dan mengganti bulian itu dengan sebuah motivasi untuk Si-on.
Setelah selesai, di luar sekolah, Juyon yang kini sudah benar-benar terbawa perasaan secara tiba-tiba memeluk Ligun seperti orang yang tak ingin berpisah. Juyon benar-benar sudah jatuh cinta kepada Ligun. Ia bahkan sangat ingin mengungkapkan perasaannya itu. Namun ia juga sadar jika saat ini dirinya sedang menjadi pemeran palsu sebagai cinta pertama Ligun. Dan jika Ligun sampai mengetahui kebohongan itu, Ligun dipastikan akan sangat terpukul. Berdasarkan hal itu, Juyon pun memutuskan untuk mengurungkan niatnya itu. Di hari berikutnya, semua atlet akan berangkat menuju sebuah wisma untuk menjalani pemusatan latihan. Wisma tersebut sangat dekat dengan desa tempat Ligun dahulu dibuang. Saeyan juga hadir sebagai penerjemah bahasa untuk pelatih asal Italia. Lee Sin yang memang sempat mempunyai hubungan khusus dengan Saeyan sedikit keberatan akan kehadirannya. Namun untungnya, baik Ligun dan Juyon belum menyadari jika Saeyan adalah cinta pertama sesungguhnya yang selama ini dicari Ligun. Beberapa kali Juyon sempat menghindari Ligun. Ia sangat malu akan kejadian semalam di saat dirinya tak bisa membendung rasa cintanya. Kehadiran Saeyan membuat Lee Sin tak bisa leluasa dalam mendekati Juyon, yang membuat Ligun kembali selangkah lebih dekat dalam memenangkan hati Juyon. Menyadari posisi itu, Lee Sin pun berniat meninggalkan Saeyan dan Ligun agar bisa jalan dengan Juyon. Akan tetapi naasnya, orang yang berada di dalam mobil tersebut malah Saeyan, bukanlah Juyon. Sementara itu, Juyon sendiri terlihat sedang berjalan bersama Ligun dalam menuju tempat latihan. Di momen inilah keduanya nampak canggung. Juyon bahkan sampai tak bisa berbuat apapun di saat Ligun memberikan perlakuan hangat kepadanya. Setelah sekian lama berjalan, akhirnya mereka pun tiba di tempat latihan. Setelah semuanya dipastikan beres, Ligun membawa Juyon ke desa tempat dahulu kala cinta pertama Ligun menolong Ligun. Di momen tersebut pula, Ligun akhirnya berterus terang jika dirinya sangat mencintai Juyon. Ligun juga berharap jika Juyon tak lagi membohongi perasaannya. Di dalam hati kecil Juyon, ia sangat senang karena dirinya bisa bersatu dengan Ligun. Akan tetapi, karena posisinya sekarang yang sedang berperan menjadi cinta pertama Ligun yang palsu, Juyon tak bisa langsung menerima cinta dari Ligun tersebut. Ia meminta beberapa waktu untuk memikirkan langkah selanjutnya yang akan ia pilih. Saat hari sudah malam, Ligun membawa Juyon ke rumah peninggalan sang nenek, rumah yang paling bersejarah untuk Ligun. Untungnya, walaupun Ligun memiliki banyak sejarah di rumah tersebut, Ligun tak dapat mengingat momen buruk yang pernah terjadi di sana. Mereka juga menikmati malam yang indah itu, yang menambah keromantisan untuk kedua sejoli ini yang sedang dimabuk asmara. 멋지네요. Hingga pagi tiba, Juyon pun terbangun di samping Ligun yang masih tertidur. Juyon sengaja pergi sendiri ke tempat latihan untuk menghindari Ligun agar dirinya tidak terlanjur dalam mencintai Ligun. Karena mau bagaimanapun, kebenaran akan cinta pertama Ligun pasti akan terungkap. Dan Juyon tak ingin meninggalkan luka besar untuk Ligun nantinya.
Di tempat latihan, Lee Sin menolak untuk diwawancara. Juyon dengan pengalamannya sebagai dokter psikolog melakukan pendekatan agar Lee Sin mau menjalani wawancara itu. Hal itu ternyata sudah Lee Sin rencanakan demi bisa menghabiskan hari dengan Juyon. Dengan sebuah cara klasik, Juyon pun luluh dan membuat harapan akan mendapatkan hati Juyon kembali Lee Sin rasakan. Berkat dorongan dari Juyon itu, Lee Sin mampu menjalani wawancaranya dengan baik. Hingga di saat ia mencari keberadaan pujaan hatinya itu, Lee Sin pun harus kembali menelan kenyataan pahit tatkala Juyon sedang berpelukan dengan Lee Gun. Pada momen ini, Juyon nampak akan menerima cinta Lee Gun. Ia tak akan lagi keberatan menjadi cinta pertama Lee Gun yang palsu. 됐다. Akan tetapi, semua kebahagiaan yang didapatkan Juyon itu seketika sirna tatkala ibu Sayan memberitahunya jika Sayan pernah menjalani hubungan dengan Lee Sin. Seketika itu, Juyon pun sadar jika Sayan adalah cinta pertama Lee Gun yang asli, yang telah mengembalikan medali milik Lee Gun, sekaligus orang yang berciuman dengan Lee Sin saat di acara reuni. Juyon langsung menemui Lee Sin untuk menjelaskan semua kebenaran itu. Lee Sin yang sudah muak lantas membenarkan jika Sayan adalah cinta pertama Lee Gun yang selama ini Lee Gun dambakan. Lee Sin yang sudah tak bisa membendung rasa cintanya langsung mencium Juyon. Akan tetapi Lee Gun tak membiarkannya begitu saja. Lee Gun terbangun sudah kembali ke rumahnya. Ia sangat terkejut akan keberadaan Sayan yang katanya akan mengurus Lee Gun yang sedang demam itu. Keberadaan Sayan di samping Lee Gun sekarang sudah direncanakan oleh Juyon yang berharap jika dengan cara seperti itu Lee Gun akan cepat menyadari jika Sayan adalah cinta pertama yang sesungguhnya. Juyon sendiri dibuat prihatin tatkala membaca catatan milik Lee Gun yang setiap harinya diperlakukan layaknya babu oleh keluarganya sendiri. Di dalam buku catatan itu juga tertulis jika cinta pertamanya adalah alasan mengapa dirinya tidak melenyapkan nyawanya sendiri di saat mendapatkan perlakuan hina dari keluarganya. Tak hanya Lee Gun saja yang Juyon hindari, Lee Sin juga sudah beberapa hari ini tak kunjung mendapatkan kabar dari Juyon. Berdasarkan hal itu pula, ia pun nekat menemui Juyon ke rumahnya. Namun sayang, saat itu Juyon sendiri sedang tak ada di rumah. Di rumah tersebut, sebuah insiden kecil menimpa Lee Sin yang membuatnya harus mengganti pakaian. Karena tak ada pakaian pria, ibu Juyon pun memberikan pakaian milik mendiang ayahnya. Di saat sedang mengganti pakaian itu, Lee Sin tak sengaja menemukan catatan harian milik Lee Gun yang menyimpan semua kenangan buruk milik Lee Gun. Di waktu yang sama pula, Sayan yang seharusnya mengurus Lee Gun malah mabuk hingga membuatnya tak sadarkan diri. Di tengah kondisi yang sedang sakit parah itu, Lee Gun pun memaksakan membawa Sayan yang sedang mabuk itu untuk diantarkan ke rumah Juyon. Di rumah Juyon sendiri, Lee Sin sedang mengemis cinta kepada Juyon yang kini tampaknya sudah tak memperdulikannya lagi. Di tengah ketegangan itu, Lee Gun yang sedang mengatakan Sayan pun akhirnya tiba. Mendapati fakta tersebut, Lee Gun salah paham dengan menganggap jika selama ini Juyon tidak berada di sampingnya bukan karena sibuk bekerja, melainkan sibuk berpacaran dengan Lee Sin. Lee Gun benar-benar muak dengan wajah adiknya itu. Ia menantang Lee Sin untuk bertanding tenis 1 lawan 1 dengannya. Di tengah pertandingan yang sangat panas itu, Lee Gun berkata jika dirinya tak akan menjadi orang munafik yang tega melenyapkan nyawa saudaranya sendiri.
Mendengar hal itu, seketika Li Xin pun terdiam karena kini ingatan Li Gun akan kejadian saat Li Gun terjatuh dari jembatan sudah jelas diketahui oleh Li Gun. Untuk menghilangkan barang bukti, di malam itu pula Li Xin membakar foto yang pernah ia dapatkan dari orang misterius. Namun siapa sangka orang misterius itu ternyata masih mengikuti Li Xin. Walaupun dirinya berhasil mengingat wajah Li Xin yang telah mencelakainya, Li Gun tetap tak terima dan ingin ada bukti tambahan. Oleh karena itu, ia pun mendesak kepolisian untuk memberikan rekaman CCTV di jembatan. Berbekal rekaman CCTV yang ia dapatkan, akhirnya Li Gun pun bisa meyakini kejadian sesungguhnya yang terjadi di sana. Berbarengan dengan itu, publik Korea dibuat gempar akan sebuah postingan yang menampilkan Li Xin yang sedang mencekik Li Gun. Kabar tersebut sangatlah viral yang membuat semua orang sangat membenci Li Xin. Li Xin yang mengetahui kabar tersebut, ia pun kabur, terutama untuk menghindari Li Gun yang tentunya akan sangat kecewa kepadanya. Dan pada akhirnya kita diperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi di malam itu. Di waktu itu, Li Xin mendatangi Li Gun yang sangat terpukul setelah mendapati fakta jika cinta pertamanya berciuman dengan Li Xin. Kedatangan Li Xin ke sana untuk memberitahu Li Gun jika dirinya sangat menderita karena harus hidup penuh tuntutan. Kedua orang tuanya terus menuntut agar Li Xin mau menggantikan Li Gun yang tak bisa bermain tenis. Sejak saat itu hatinya sangat hancur karena selalu dijadikan boneka pengganti Li Gun oleh kedua orang tuanya. Li Gun tak peduli akan hal itu. Yang ia sesali adalah cinta pertama Li Gun yang juga telah dihancurkan oleh Li Xin. Mendengar Li Gun sudah mengetahui kenyataan itu, Li Xin pun dibuat terpukul. Di tengah kondisinya itu, Li Xin pun berniat bundir. Namun untungnya Li Gun berhasil menghentikan aksi tersebut. Akan tetapi karena cerita ini sudah diatur oleh sutradara, Li Gun pun malah ikut terjatuh dan kepalanya terbentur sesaat sebelum terjatuh ke dalam sungai. Kembali ke masa sekarang, di tengah kesengsaraannya, Li Xin hanya bisa menghubungi Juyon. Ia juga meminta agar Juyon menjemputnya yang kini sedang berada di luar kota. Di waktu yang sama pula, Li Gun akhirnya berhasil melacak keberadaan Li Xin lewat smartwatch yang selalu dipakai oleh Li Xin. Namun siapa sangka kedatangannya malah disambut pemandangan menyedihkan yang memperlihatkan Juyon yang sedang bersama Li Xin. Li Gun yang mengira jika Li Xin kabur bersama Juyon sangat kecewa akan kemunafikan Juyon. Ia bahkan sampai mencaci maki Juyon hingga membuat tamparan kekecewaan mendarat di pipi Li Gun. 내가 그쪽 좋아하는 마음에 상처라도 생길까? 내내 전전긍긍할 거면서. 질린다고 아주 지긋지긋하다고. Setelah sekian lama tidak diceritakan, akhirnya kita kembali ke rumah sakit. Saat itu kondisi di rumah sakit sedang keos karena Dr. Theo akan mengambil alih eksperimen. Ia juga akan segera mengembalikan ingatan Li Gun yang dianggapnya telah merebut Juyon darinya. Menurut Theo, dengan ingatan Li Gun yang kembali, besar kemungkinan Li Gun akan membenci Juyon yang membuatnya bisa mendapatkan kesempatan kedua untuk mendapatkan hati Dr. Juyon. Mendengar kabar itu, Juyon pun tak tinggal diam. Dibantu oleh Li Xin, ia langsung bergegas menemui Li Gun sebelum didahului oleh Dr. Theo. Setelah bertemu, tak basa-basi lagi, Li Gun langsung mencium Juyon yang menandakan jika cinta mereka telah resmi bersatu.
Diceritakan berkat rekaman CCTV yang berhasil dikumpulkan Lee Gun, kepolisian bisa menyimpulkan jika Lee Sin tak pernah berniat melenyapkan Lee Gun. Polisi menganggap jika mereka hanyalah bertengkar biasa, dan oleh karena itu kini karir Lee Sin pun terselamatkan. Akan tetapi secara mengejutkan dan tiba-tiba Lee Sin malah berniat akan pensiun dini. Hal itu ia lakukan demi bisa menikmati hidup seperti yang ia inginkan, yang penuh akan kebebasan. Orang tua Lee Sin tak bisa memaksakan kehendaknya lagi, karena kini mereka juga sadar jika nafsu dunia mereka telah menghilangkan kehidupan kedua anak-anaknya. Tak hanya itu saja, kedewasaan Lee Gun dalam menyingkapi Lee Sin yang mencintai Ju-yeon bisa memperbaiki hubungan mereka, yang membuat kedua kakak beradik ini akhirnya saling memaafkan. Karena Lee Sin telah resmi pensiun, otomatis Cha Si-on juga gagal dalam mewakili negaranya di Olimpiade. Tak hanya Si-on saja yang berhenti, Sae-yeon juga berhenti bekerja sebagai penerjemah. Sebagai rasa terima kasihnya karena telah membantu agensinya, Lee Gun pun menawarkan diri untuk membantu Sae-yeon yang ingin mencari ayah kandungnya. Di sebuah disduk capil dekat desa mereka dahulu, akhirnya Sae-yeon berhasil mengetahui wajah ayah kandungnya yang diketahui bercerai sebelum Sae-yeon dilahirkan. Akan tetapi sayangnya ibu Sae-yeon yang kini memang sudah ada di Korea memaksa Sae-yeon untuk ikut kembali ke Italia dan melupakan ayah kandungnya. Sang ibu juga menasihati Sae-yeon agar tidak menemui ayah kandungnya itu, karena Sae-yeon akan sangat menderita dan sangat kecewa di saat mengetahui siapa ayah kandungnya yang sebenarnya. Akan tetapi di perjalanan itu secara tiba-tiba mereka dihentikan oleh seseorang. Orang tersebut juga membawa kabur Sae-yeon, dan ternyata orang itu adalah ayah kandung Sae-yeon yang selama ini ia cari. Sebagai ayah yang menyayangi putrinya, ayah kandung Sae-yeon itu memberikan kehangatan untuk Sae-yeon. Di waktu yang sama, Ju-yeon kini sedang berusaha membuat obat yang bisa menghilangkan ingatan Lee Gun akan kehadiran dirinya. Ya, Ju-yeon memilih dianggap tak pernah ada di hidup Lee Gun, ketimbang Lee Gun menyadari jika cinta pertamanya bukanlah Ju-yeon. Karena jika hal itu terjadi, maka dirinya hanya akan memberikan luka besar yang tak akan pernah bisa diobati. Ju-yeon harus berlomba dengan Dr. Theo yang akan mengungkapkan semuanya. Di kencan pertamanya sebagai pasangan, Ju-yeon sangat bersedih karena kencan pertama itu akan menjadi kencan terakhirnya. Seharian penuh Ju-yeon dan Lee Gun lalui penuh kehangatan. Di hati kecilnya, Ju-yeon sangat tersiksa karena hanya bisa menikmati kebersamaan itu untuk 1 hari saja. 세연 씨가 또 나요? 어떻게 잘 이루어지고 있어요? 찾아가서 만나줄 수 있어. 네, 겁니다. 왠지 콧물이 다 나네요. 마음도 따뜻해졌어요? Di samping yang berbeda, kita diperlihatkan kediaman ayah kandung Sae-yeon. Dan ternyata ayah kandungnya itu adalah seorang psikopat yang sangat terobsesi dengan putri kecilnya itu. Dirinya bahkan sampai memata-matai Lee Sin setelah mengetahui hubungan mereka. Dan ternyata orang yang telah menghancurkan karir Lee Sin adalah dirinya yang mengunggah foto saat Lee Sin dan Lee Gun sedang bertengkar. Kembali ke Lee Gun. Saat keluar dari toilet, ia mendapatkan kabar jika Ju-yeon kecelakaan dan sudah ada di rumah sakit. Namun sayangnya, semua itu hanyalah jebakan Dr. Theo saja agar Lee Gun menemuinya. Di sana, Dr. Theo mengungkapkan kebenaran jika Ju-yeon adalah cinta pertama Lee Gun yang palsu, yang telah menjadikannya sebagai kelinci percobaan dari eksperimen yang Ju-yeon lakukan. Lee Gun benar-benar hancur mendengar fakta itu. Ia tak habis pikir jika Ju-yeon tega mendekati dirinya hanya sekedar untuk menjadikannya sebagai kelinci percobaan demi keberlangsungan eksperimen yang selama ini Ju-yeon lakukan.
Li Gun yang ingin kembali mengingat masa lalunya lantas bersedia agar Dr. Theo mengoperasinya dan memperlihatkan kenyataan yang sesungguhnya. Dan disinilah Li Gun sekarang kembali ke kehidupannya yang hancur, yang kini lebih diperparah lagi dengan kebohongan pahit yang Juyeon berikan untuknya. Akan tetapi, walaupun kenyataannya memang seperti itu, Juyeon tetap berusaha mengobati kekecewaan Li Gun itu dengan cara membersihkan dan mendekorasi ulang kamar Li Gun agar bisa mengontrol emosi kekecewaannya. Namun sayang, semua itu tak serta-merta membuat Li Gun luluh. Ia bahkan lebih muak dan benci kepada Juyeon. Tak hanya itu saja, Juyeon juga menyarankan agar keluarga ini membuat beberapa momen akan kebersamaan mereka. Ibu Li Gun memilih mabuk bersama dan menginap di kamar Li Gun. Di momen itulah akhirnya kesadaran Li Gun pun tumbuh. Ia akhirnya menyadari jika selama ini semua keluarganya sangat mencintai Li Gun. Sang ibu bahkan sengaja menyimpan kulkas di dalam kamar Li Gun agar dirinya memiliki alasan setiap ingin melihat Li Gun. Mendengar semua kenyataan itu, Li Gun pun sangat bersedih karena berkat kebencian yang menyelimutinya selama ini membutakannya akan kehangatan keluarganya sendiri. Walaupun seperti itu, dirinya tetap membenci Juyeon yang sudah dianggapnya sebagai seorang pengkhianat karena telah berpura-pura menjadi cinta pertamanya hanya sekedar untuk menjadikannya bahan eksperimen. Scene lalu berpindah, kita diperlihatkan kedatangan Saeyan yang baru tiba di Korea. Di hari pertamanya datang ke Korea, ia langsung mendatangi rumahnya dahulu. Di sana ia tak sengaja melihat medali milik Li Gun dahulu. Di dalam medali itu tertulis nama sekolah Li Gun yang ternyata juga satu sekolah dengannya. Saat itu Saeyan sengaja membawa medali itu dengan harapan orang yang mempunyai medali itu bisa menemukannya kembali di acara reuni. Di acara itu ia juga tak sengaja melihat Lee Sin yang sudah pergi begitu saja di saat Saeyan sangat mencintainya. Dan diceritakan pula ciuman di dalam mobil itu adalah ciuman terakhir, setelah itu mereka resmi berpisah. Kembali ke masa ini, disinilah Saeyan sekarang. Alih-alih bisa hidup bahagia bersama ayah kandungnya, Saeyan malah dikurung oleh ayah kandungnya itu. Sang ayah juga berterus terang jika dirinya akan melenyapkan Juyeon, yang ia yakini jika Juyeon akan membalaskan dendam kepadanya. Entah apa yang dimaksud oleh ayah kandung Saeyan ini, sehingga ayah Saeyan itu menganggap jika Juyeon akan balas dendam. Juyeon sendiri kini sedang berada di rumah sakit. Saat itu, Juyeon yang hendak pulang mendapatkan pesan dari Saeyan yang sudah menunggunya di ruangan Juyeon. Dan kini Juyeon sudah masuk ke dalam jebakan ayah kandung Saeyan. Scene lalu berpindah, kita diperlihatkan Li Gun yang mendapatkan informasi dari kepolisian tentang orang yang sudah memata-matai Lee Sin. Di sana Li Gun sangat terkejut karena orang yang dimaksud adalah ayah kandung Saeyan. Berdasarkan beberapa informasi, ayah Saeyan diketahui pernah dipenjara karena telah melenyapkan nyawa saudaranya sendiri. Menurut Wikipedia, orang yang meninggoy itu adalah ayah kandung Juyeon. Seketika itu ia pun sadar jika kini keberadaan Juyeon sedang terancam. Ketakutan Li Gun itu memanglah sedang terjadi. Juyeon sendiri kini hampir menemui ajalnya. Seperti psikopat pada umumnya, sebelum menghabisi korban, ayah Saeyan terlebih dahulu mengintimidasinya dan menakut-nakuti Juyeon untuk membebaskan jiwa psikopatnya. Hingga di saat Juyeon akan dilenyapkan, Li Gun pun berhasil datang di waktu yang tepat. 반려명! 무기 버려! 주현 씨,
일어나봐, 지훈아. 아, 옷도 이렇게 얇게 입고 이 새끼야. 응? Singkat cerita, beberapa hari pun telah berlalu. Setelah masalah ayah kandung Sayan selesai, Sayan mendatangi Li Gun untuk meluruskan kesalahpahaman yang terjadi. Sayan bercerita dan berkata jika dirinya hanyalah orang yang menemukan medali itu dan menggantungkannya di acara reuni. Namun dirinya menegaskan jika Sayan bukanlah cinta pertama Li Gun. Sayan juga bercerita jika saat kecil dahulu, di saat ia sedang bermain dengan Juyon tiba-tiba pergi setelah mendengar teriakan seseorang. Orang yang dimaksud adalah Li Gun kecil. Juyon menolongnya dan membantunya untuk mendapatkan medali yang terjatuh. Namun sayang, setelah berhasil mendapatkan medali itu kembali, Juyon kecil malah tidak menemukan keberadaan Li Gun yang pingsan di atas jalan. Juyon kecil lantas membawa medali itu pulang. Namun setibanya di rumah, Juyon kecil tak memiliki banyak waktu karena dirinya harus segera ke rumah sakit untuk melihat kondisi ayahnya yang sudah tak bernapas lagi. Insiden yang menimpa ayahnya itu membuatnya lupa akan ingatan Juyon yang pernah menolong Li Gun kecil. Namun kini ia berhasil mengingatnya kembali. Akan tetapi Juyon sudah tak memperdulikannya lagi karena baginya sekalipun ia menceritakan kenyataan itu, Li Gun pasti tak akan pernah menerimanya kembali. Dan oleh karena itu ia pun memutuskan akan pergi bersama Sayan ke Italia untuk melanjutkan pendidikannya sekaligus menghindari dan melupakan Li Gun untuk selamanya. Li Gun tak bisa berbuat apapun setelah mengetahui kenyataan dan fakta itu. Ia juga tak sanggup menemui Juyon setelah apa yang ia lakukan terhadapnya. Terlebih lagi ia sangat malu karena kondisinya sekarang yang sangat kacau. Berdasarkan hal itu pula, ia pun memilih melanjutkan agensinya agar hidupnya bisa bermanfaat bagi orang lain. Setelah 3 tahun berlalu, agensi Li Gun itu pun tumbuh pesat. Li Xin juga bergabung ke agensi itu dan ia memutuskan tak akan pensiun dini. Setelah 3 tahun lamanya di Italia, Juyon akhirnya kembali ke Korea. Ia juga telah berhasil menyabet beberapa penghargaan. Bahkan kini statusnya adalah seorang profesor. Tempat yang pertama kali ia datangi setelah 3 tahun lamanya merantau adalah jembatan di desa, yang menjadi cikal bakal semua kenangan pahit dan manis ia rasakan. Di tengah keheningan suasana yang menyelimuti desa itu, Li Gun datang dengan harapan penuh akan cinta pertama dan terakhirnya yang kini sudah kembali ke pelukannya. Dan film pun tamat, ditutup ending bahagia untuk Li Gun dan Juyon yang kini sudah kembali bersama. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya.